Selamat siang, kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Eko Widiantoro SESTP MSI selaku Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen, Bapak Salam SH selaku Camat dari Kecamatan Melirit, yang kami hormati pula Bapak Heri Purnomo SSTP MM sebagai Camat dari Kecamatan Bonorowo, Profesor Dr. Hewan Aris Haryanto MSI selaku Wakil Dekan Bidang Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Kerjasama dan Alumni FKH UGM. Juga yang kami hormati Dr. Hewan Heri Wijayanto MP selaku Kaprodi S1 FKH UGM. Dan juga narasumber kita pada hari ini ada Dr. Hewan Agung Budianto MP PhD dan juga Dr. Hewan Diah Ayu Diasi PhD. Acara selanjutnya akan ada beberapa sambutan. Untuk sambutan yang pertama, kami persilakan kepada Bapak Eko Widiantoro SESST MSI selaku Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa Kebumen merupakan wilayah sumber bibit sapi TO Kebumen, di mana Kabupaten Kebumen merupakan daerah tertular PHMS. Apa itu PHMS, apa itu PMK, apa itu LCD, nanti akan dijelaskan oleh beliau-beliau dari Fakultas Kedokteran Hewan. Mudah-mudahan dengan sosialisasi ini kita bisa lebih mengerti dan memahami apa hewan kurban yang sehat dan bebas dari penyakit, baik dari aman dari sisi medis maupun aman dari sisi fikih. Selanjutnya ada sambutan dari Profesor Dr. Hewan Aris Haryanto MSI selaku Wakil Dekan Bidang Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Kerjasama dan Alumni FKH UGM. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada dengan Pemda Kabupaten Kebumen ini sudah menandatangani perjanjian kerjasama, kemudian tahun lalu, kemudian implementasinya ini yang kedua, yaitu kita mengadakan bersama-sama untuk di sini untuk merefreshment kembali, karena sebentar lagi ini adalah Idul Adha. Kemudian salah satu hal yang paling penting adalah bagaimana kita memilih hewan kurban yang sehat, yang bebas penyakit dari sisi medis dan fikih. Mungkin dari itu saja dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Aris atas sambutannya. Selanjutnya kita akan memasuki acara utama. Kali ini dengan tema dan judul memilih hewan kurban yang sehat dan bebas penyakit dari sisi medis dan fikih. Jadi hari ini akan disampaikan oleh dua pembicara, tadi sudah disebutkan. Yang pertama akan disampaikan oleh Dr. Hewan Agung Budianto MD PhD selaku Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan FKH UGM dan juga Sekjen Masjid Kampus UGM. Jadi Dr. Agung ini sangat dekat kita panggil sebagai ustadznya UGM begitu ya Bapak Ibu. Jadi sangat cocok bila disampaikan materi oleh beliau seperti itu. Jadi waktu dan tempat kami persilakan kepada Dr. Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 5 yang harus dievaluasi oleh kawan-kawan supaya korbannya itu syar'i, korbannya sehat, dipangan ya sehat, semuanya aman. 1, dimulai dari pertama, pemilihan hewan kurban yang sehat. Yang kedua adalah bagaimana memeriksa antemortem atau sebelum disembelih. Biasanya kan kocok-kocok senangannya yang periksa nak disembelih. Atine kaya ngopo bingungi, tapi waktu apa jenis kewane datang tidak terlalu dipikirkan. Nah, mari kita lihat. Yang ketiga, nali dan nyembelih yang baik benar. Hari ini ada sapi, nanti praktek nyembelih dipimpin oleh
teman-teman dari dinas. Yang keempat itu pemeriksaan postmortem atau pasca penyembelihan. Yang kelima adalah distribusi penanganan daging. Nah, ini saya berdua dengan Dokter Diahayu, beliau ahli untuk kesehatan daging. Sebelumnya saya haturkan ini terima kasih kepada Pak Agung, Pak Heri, Kaprodi, dan kemudian Bapak Sekdin, ya. Kemudian Pak Camat, ya. Kita ingin melihat saja seperti apa sih sebenarnya beda antara hewan yang sehat dengan hewan yang dugaannya antraks. Kenapa sebenarnya antraks itu kalau memang dia antraks itu benar-benar tidak boleh dipotong, ya Bapak Ibu sekalian. Persiapan pemotongan hewan korban. Kita lihat Mbak isinya apa. Nah, tempat pemotongan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama lokasi. Nah, lokasi tidak berdekatan dengan kandang ternak, tempatnya kering, cukup leluasa untuk kegiatan penyembelihan. Yang kedua, air yang bersih Bapak Ibu sekalian. Ini penting ya, karena setelah selesai menyembelih harus segera dibersihkan. Kemudian tersedia kandang penampung, ya. Kandang penampung hewan korban tertutup dan beratap. Kenapa? Karena kan hewan itu biasanya harus istirahat dulu ya Bapak Ibu sekalian ya. Itu harus diperlakukan dengan baik, itu untuk menjaga keselamatannya. Jadi diberi kandang penampung yang tertutup dan beratap. Kemudian disiapkan lubang penampung darah dan juga untuk isi rumen. Kemudian disediakan tirai penutup. Jadi kalau hewan disembelih sebaiknya disediakan apa itu? Seperti gedek atau apalah tirai ya, supaya sapi itu tidak melihat temannya disembelih. Ya, itu kadang-kadang masih melihat, loh kok itu temanku mau mati kan gitu kan, itu ada yang nangis ya, seperti itu memang ada ya sapi-sapi itu. Jadi ini untuk menjaga keserawaan disediakan gedek atau tirai atau apa ya, supaya tidak melihat sapi yang akan disembelih, jadi temannya yang akan disembelih tidak melihat. Kemudian setelah selesai disembelih, ini untuk menjaga higienitas ya atau kebersihan, kita sediakan alas atau anyaman bambu untuk meletakkan hewan korban yang telah disembelih. Nah, kemudian disediakan tempat pemotongan daging dan perebusan jeroan. Ini contohnya lubang penampung darah ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau menyembelih jangan langsung ke tanah ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sebaiknya disediakan lubang ya seperti ini atau seperti ini atau seperti ini. Kalau yang di kiri atas itu yang contohnya karena terlalu sempit ya. Nah, untuk peralatan penyembelihan, nah karena kita masih berhati-hati ya terhadap PMK dan lain sebagainya, kita tetap harus menyediakan desinfektan. Ya, desinfektan itu bisa sodium hidroksid, sodium hipoklorit atau asam sitrat. Ya, untuk apa? Untuk membersihkan peralatan penyembelihan. Ya. Perhatikan lagi Bapak Ibu sekalian, di dalam penanganan daging korban yang setelah disembelih itu adalah apa? Ini ya, kebersihan jagal, ya, atau juleha. Juleha itu apa Bapak Ibu sekalian? Juru sembelih halal ya, juleha ya. Nah, jadi dari pakaiannya itu juga harus diperhatikan. Kemudian syaratnya petugas itu siapa ya, itu juga memang harus diperhatikan ya. Jadi mungkin ini juga penting Bapak Ibu sekalian ya, saat istirahat. Nah, saat istirahat kita kadang-kadang mengikat sapi ya, supaya dia tidak lari-lari, pokoknya tidak diambil orang atau bagaimana. Mohon diperhatikan panjang tali. Jadi saat mengikatkan sapi jangan terlalu pendek, supaya dia masih bisa bergerak untuk mencari minum, untuk makan,
untuk berbaring ya saat diistirahatkan. Nah, jadi penanganan setelah disembelih ini juga penting Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah disembelih kita harus yakin dulu bahwa hewan itu sudah mati sempurna. Nah, itu baru nanti dilanjutkan dengan cara digantung. Kita ngeceknya dengan apa Bapak Ibu sekalian? Sudah ya? Tadi kalian lihat refleks ya. Di apa? Cek apakah dia masih bereaksi atau tidak, atau bagian kaki refleks lutut ini kaki kita pukul, apakah dia reaksi atau tidak. Kalau sudah berarti bisa dipisahkan. Nah setelah itu baru digantung untuk mengeluarkan darah yang masih tersisa. Nah kemudian pemeriksaan yang terakhir ini postmortem dan penanganan jeroan. Nah Bapak Ibu sekalian, mungkin besok pada saat penyembelihan hewan kurban ini yang dari tahun ke tahun mesti banyak ditemukan adalah cacing hati gitu Bapak Ibu sekalian. Nah ini seperti ini ya, kita potong di daerah saluran ini ya, ini akan keluar cacing. Selain itu mungkin ini ada TBC. TBC itu nanti bentuknya seperti keju, itu bisa ditemukan di paru. Nah kalau ada seperti ini harus diapakan? Ya, pertanyaannya seperti itu toh Bapak Ibu sekalian. Ya sebaiknya diafkir, dimusnahkan. Ini juga kalau hatinya semuanya ada, kalau kita sayat ada cacingnya, ada bungkul-bungkulnya, itu semuanya kita buang, kita afkir. Bagaimana cara mengafkirnya? Nah, itu pertanyaan. Kita Bapak Ibu sekalian, caranya bagaimana? Masih duluan ini daripada ini gitu. Belum. Kosong. Jalan dia kan jalan. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini juga perlu kehati-hatian ya. Terutama cacing hati. Itu kalau ada cacing hati kita temukan pada hati, nanti disayat ada cacing daun, cacing hati. Itu kalau hatinya terkena itu monggo tidak usah kita konsumsi, sebaiknya diafkir. Kita sediakan lubang ya, kurang lebih 2 meter, kemudian dimasukkan ya hati tadi, kemudian ditutup dengan kapur dan baru ditutup lagi dengan semen ya kalau perlu ya, tapi dengan kapur aja udah tanah lagi sudah cukup. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Nah, ini perputaran atau siklus hidup dari cacing itu ya. Jadi kalau sudah dikeluarkan dari sapi lewat tinjanya itu nanti akan ke lingkungan itu nanti berkembang ya, itu nanti lewat hospes atau inang perantara atau perantara lain, contohnya siput ya, itu nanti siput di sana berubah lagi, berkembang lagi, nanti dikeluarkan lagi dari tubuh siput, nanti ada di rumput itu yang mengandung larvanya si cacing hati dimakan oleh sapi. Nah itu yang membuat nanti terus ada di lingkungan, harus dibuang di dalam lubang yang ada kapur atau itu kemudian disemen. Alhamdulillah. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, kita sudah selesai. Saya cukup ngebut ya. Jadi siang hari ini cukup. Bapak Ibu sekalian juga tidak bosan ya. Yang penting kita memahami bagaimana melakukan pemeriksaan terhadap hewan korban dan penanganan daging korban secara langsung. Demikian, mohon maaf apabila ada kurang. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk kawan saya, Dr. Dia ahli daging dari
Korban Kebumen.